Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu bulan yang sering dilupakan. Tidak sepopuler Ramadan, tidak semulia Dzulhijjah, namun sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu adalah bulan Sya'ban. Bulan ketika amal-amal diangkat ke langit, bulan persiapan ruh dan hati, bulan pembersihan dosa sebelum Ramadan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Bulan itu diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudaraku, jika kita ingin tiket ke surga, bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan amal yang dicintai Allah. Dan malam ini, mari kita pelajari amalan-amalan utama di bulan Sya'ban. Dengarkan dengan hati, karena bisa jadi ini Sya'ban terakhir kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil, namun semoga bernilai besar di sisi Allah. Jika video ini sampai ke hatimu, jika satu kalimat saja membuatmu teringat akhirat, maka tolong bantu dengan satu kebaikan sederhana. Tekan like, bukan untuk saya, tetapi agar dakwah ini lebih luas sampai ke hati-hati yang lain. Tuliskan komentar, bukan untuk perdebatan, tetapi sebagai jejak doa dan pengingat kebaikan. Dan jika berkenan, subscribe agar setiap pengingat tentang Allah dan akhirat bisa terus menemani langkah hidup kita. Terakhir, jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikanlah. Bisa jadi melalui satu kali share darimu, Allah melembutkan hati seseorang, Allah mengingatkan seorang yang hampir lalai, atau Allah memberi hidayah kepada jiwa yang sedang gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim. Semoga setiap like, setiap komentar, setiap subscribe, dan setiap share menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga kita bertemu Allah di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Keutamaan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepadanyalah naik amal-amal yang baik." Quran Surat Fatir ayat 10. Di bulan Sya'ban, amal tahunan diangkat. Dosa-dosa dibuka catatannya. Hati manusia dipersiapkan untuk Ramadan. Para ulama berkata, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Barang siapa lalai di Sya'ban, maka ia akan lelah di Ramadan. Amalan nomor 1, memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pula aku melihat beliau paling banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan nomor 2, membersihkan hati dan memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melihat makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan nomor 3, memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Amalan nomor 4, menghidupkan malam dengan doa. Malam-malam Sya'ban adalah waktu doa.
waktu sujud panjang, waktu curhat kepada Allah. Doa bukan untuk orang suci, tetapi untuk orang berdosa yang berharap ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalan nomor 5, salawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Amalan nomor 6, persiapan Ramadan. Melatih salat malam, membiasakan tilawah, mengurangi maksiat, menata niat. Karena Ramadan bukan untuk orang yang baru belajar, tetapi untuk orang yang sudah siap sejak Sya'ban. Saudaraku, jika hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan Sya'ban, itu bukan kebetulan. Itu undangan lembut dari Allah. Mungkin ini Sya'ban terakhir kita. Ini Ramadan terakhir kita. Ini kesempatan terakhir kita bertaubat. Mari kita berjanji, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami di bulan Sya'ban, lalu kapan lagi? Saudaraku, jika pesan ini sampai ke telingamu, itu artinya Allah belum mencabut nyawamu. Bukan karena engkau paling taat, bukan karena engkau paling baik, tetapi karena Allah masih sabar menunggumu kembali. Bulan Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah bulan ketika langit dibuka dan catatan hidupmu diangkat. Dan pertanyaannya hanya satu. Jika malam ini amalmu diangkat, apa yang paling banyak tertulis? Diam sejenak, biarkan hati menjawab sendiri. Sya'ban, saat Allah menilai, bukan saat manusia melihat. Di dunia, manusia menilai dari penampilan, kata-kata, pencitraan. Tetapi di langit, Allah menilai dari niat tersembunyi, dosa yang diulang diam-diam, tangisan yang tak pernah dilihat siapapun. Bisa jadi engkau terlihat baik di mata manusia, namun rapuh di hadapan Allah. Dan Sya'ban adalah saat catatan itu naik tanpa bisa diubah. Saudaraku, jangan tunggu Ramadan untuk berubah, karena Sya'ban adalah alarm terakhir. Puasa Sya'ban, latihan kehilangan sebelum kehilangan segalanya. Puasa mengajarkan satu hal yang pahit, bahwa kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ketika puasa, lapar datang, haus datang, keinginan datang, tetapi kita berkata, "Aku tahan, karena Allah." Bukankah kematian juga seperti itu? Saat ajal datang, dunia masih kita cintai, keluarga masih kita sayangi, dosa belum selesai kita tinggalkan, tetapi malaikat berkata, "Saatnya pergi." Puasa Sya'ban adalah latihan agar jiwa tidak kaget saat dipisahkan dari dunia. Dendam, dosa yang membuat ibadahmu tertahan di langit. Saudaraku, ada dosa yang tidak membuatmu menangis, tidak membuatmu takut, bahkan sering kau anggap wajar. Namanya dendam. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada malam Sya'ban, Allah mengampuni semua, kecuali hati yang menyimpan kebencian. Bukan karena dendam itu besar di mata manusia, tetapi karena hati yang membenci sulit sujud dengan ikhlas. Maafkan, bukan untuk mereka, tetapi agar doamu tidak berhenti di langit pertama. Istighfar di Sya'ban, jeritan orang yang sadar dirinya akan mati. Istighfar bukan kalimat biasa, ia adalah pengakuan kelemahan. Ketika engkau berkata, "Astaghfirullah," sebenarnya engkau sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak pantas, tapi aku berharap." Berapa banyak dosa yang kita anggap kecil, padahal jika mati dalam keadaan itu, kita tidak sempat menyesal. Sya'ban datang untuk berkata, "Menangislah sekarang, sebelum air matamu tidak berguna lagi." Doa malam Sya'ban, tangisan yang tidak pernah ditertawakan Allah. Manusia bisa menertawakan air matamu, manusia bisa meremehkan doamu, tapi Allah tidak pernah menertawakan hamba yang menangis karenanya.
Jika engkau tidak tahu harus berkata apa dalam doa, cukup katakan, "Ya Allah, aku capek dengan dosa-dosaku." Itu sudah cukup. Sholawat adalah pegangan orang yang merasa amalannya terlalu sedikit. Saudaraku, jika engkau merasa sholatmu belum khusyuk, puasamu belum ikhlas, hidupmu penuh jatuh bangun, maka perbanyak sholawat. Karena sholawat adalah tanda aku mungkin banyak dosa, tapi aku tidak pernah berhenti berharap pada Rasulmu. Dan Nabi SAW tidak pernah menolak umat yang bersolawat. Sya'ban dan Ramadan, antara persiapan dan penyesalan. Banyak orang menangis di akhir Ramadan, bukan karena ibadahnya indah, tetapi karena ia baru sadar terlambat. Sya'ban berkata, "Bersiaplah sekarang, atau Ramadan akan berlalu tanpa makna." Jangan jadikan Ramadan hanya tradisi, jadikan ia pertemuan terakhir dengan ampunan Allah. Saudaraku, jika ini adalah pesan terakhir yang kau dengar, ingatlah satu hal, Allah tidak menanyakan berapa banyak dosamu, tetapi apakah kamu pulang? Mari pulang, meski tertatih, meski menangis, meski penuh malu, karena Allah tidak pernah mengunci pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya Allah, jangan jadikan Sya'ban ini sebagai saksi kelalaian kami, tetapi sebagai saksi bahwa kami pernah ingin kembali. Saudaraku, jika hingga akhir ini kamu masih bertahan mendengar, mungkin bukan karena suaranya, tetapi karena Allah sedang mengetuk hatimu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengajakmu pulang. Kita semua penuh salah, kita semua pernah lalai, dan tidak satupun dari kita tahu apakah esok masih diberi kesempatan. Jika malam ini hatimu terasa berat, biarlah berat itu menjadi tanda bahwa imanmu masih hidup. Menangislah jika perlu, diamlah sejenak, berbisiklah pada Allah dengan jujur. Karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang kembali. Jika ini adalah malam terakhirmu, semoga kamu menutupnya dengan satu niat yang tulus, ingin menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan jika esok masih dibangunkan, jadikan hari itu awal langkah baru menuju kebaikan. Ya Allah, terimalah kami apa adanya, ampuni kami sepenuhnya, dan jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.